Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Permasalahan yang sering kita dengar soal dugaan pengharaman wayang tengah ramai diperbincangkan masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini. Padahal wayang diketahui menjadi salah satu sarana dakwah Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Salah satunya yang dilakukan oleh anggota Wali Songo, yaitu Sunan Muria. Selain wayang, anggota termuda Wali Songo ini diketahui memiliki jumlah metode dalam mendakwahkan Islam. Sunan Muria mampu mengakulturasi budaya Jawa dan Islam saat berdakwah di daerah sekitar Gunung Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro, yang nama aslinya Sunan Muria yakni Raden Umar Said. Tapi beberapa riwayat mengatakan bahwa beliau juga sering dipanggil Prawoto. Selain dikenal sebagai anggota Wali Songo termuda, Sunan Muria juga merupakan tokoh penting dalam kerajaan Demak. Ketika beranjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Beliau putra dari Sunan Gresik, kakak dari Sunan Ampel. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria dikaruniai anak laki-laki yang bernama Pangeran Santri dan Sunan Ngadilangu. Dalam beberapa riwayat, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama yang terkenal di Juwana yang mempunyai kesaktian sangat tinggi. Sunan Ngerang diceritakan sebagai guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus. Selain berdakwah agama Islam, Sunan Muria dikenal merakyat dengan mengajarkan mereka cara bercocok tanam, melaut, membuat kapal, dan berdagang. Cara bergaul Sunan Muria yang merakyat ini disebut sebagai tapangli, yang berarti menghanyutkan diri. Dalam konteks ini, Sunan Muria menghanyutkan diri untuk berbaur dengan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang statusnya sebagai tokoh penting di kerajaan Demak. Sunan Muria memilih menetap di daerah puncak Gunung Muria yang bernama Desa Colo. Nah, dari tempat tinggalnya tersebut sebutan Sunan Muria muncul. Kedekatan dengan masyarakat jelata menjadikan Sunan Muria lebih toleran dalam menghadapi masalah. Sunan Muria ini selalu dimintai pendapat untuk berbagai macam masalah yang rumit, termasuk ketika terjadi konflik di dalam Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai 1530 Masehi. Sunan Muria menjadi mediator yang memberikan solusi terbaik hingga akhirnya diterima oleh semua pihak. Karena kebijaksanaannya, Sunan Muria dihormati oleh semua kalangan masyarakat. Selain berdakwah di daerah Gunung Muria, Sunan Muria juga memperluas dakwahnya ini di berbagai wilayah seperti Kudus, Juwana, dan Tayu. Dalam berdakwah, Sunan Muria harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter. Beliau berdakwah menggunakan sarana kesenian seperti ayahnya Sunan Kalijaga. Sunan Muria mengajarkan kebaikan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media gamelan, tembang, dan wayang. Selain itu juga, Sunan Muria mengajarkan nilai-nilai moral seperti hidup sederhana, kedermawanan, dan bijaksana kepada masyarakat. Cara berdakwah seperti ini yang dilakukan Sunan Muria karena mayoritas masyarakat masih menganut Hindu dan Buddha. Sunan Muria juga memasukkan ajaran Islam dalam budaya Jawa. Berbagai budaya peninggalan Hindu dan Buddha dimodifikasi dengan pendekatan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu tradisi sesajen. Sesajen awalnya merupakan ritual persembahan makanan untuk para leluhur. Persembahan tersebut kemudian diubah. Makanannya tidak lagi diperuntukkan kepada leluhur,
tapi justru untuk masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Jika ada yang mengadakan suatu acara, maka warga sekitar akan diundang untuk mendoakan arwah atau orang yang sudah meninggal. Setelah doa selesai, masyarakat yang hadir akan disuguhi makanan sebagai bentuk terima kasih. Tradisi yang kemudian dikenal sebagai kenduri atau kondangan ini masih bertahan sampai saat ini. Sunan Muria juga mengikuti cara Wali Songo sebelumnya, yaitu menciptakan saja dalam berbagai tambang yang sudah ada dalam masyarakat. Sunan Muria juga mengubah saja dalam tambang Kinanti dan tambang Sino. Tambang Kinanti memiliki makna kasih sayang orang tua terhadap anak, sedangkan tambang Sino berisi petuah untuk para remaja. Sunan Muria menjunjung tinggi toleransi terhadap tradisi Jawa yang sudah ada. Pada zaman itu, masyarakat Jawa sangat kuat menjalankan tradisi, sehingga Islam butuh waktu agar diterima oleh masyarakat. Sunan Muria lalu melakukan akulturasi antara budaya Jawa dan budaya Islam dengan tidak mengurangi nilai leluhur dari budaya yang sudah ada. Sunan Muria ini wafat pada tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di atas puncak Gunung Muria, yang mana makam Sunan Muria berada di bagian utara kompleks yang terdapat dalam bangunan cungkup dengan atap sirap 2 tingkat. Di bagian timurnya terdapat makam dari putri Sunan Muria yang bernama Raden Ayu Nasiki. Sedangkan pada bagian selatan mihrab terdapat makam dari Penembahan Pengulu Jogodipo, putra Sunan Muria. Sebagai sosok yang berpengaruh di masyarakat, Sunan Muria memiliki banyak peninggalan yang berunsur Islam. Dari Masjid Sunan Muria, situs air gentong, Parijoto, Pakis Haji hingga Bulusan dan Kayu Adem Jati. Masjid Sunan Muria ini terletak di puncak Gunung Muria di ketinggian yaitu 1600 meter di atas permukaan laut, yang mana di dalam masjid terdapat beberapa benda yang pernah biasa dipakai oleh Sunan Muria semasa hidupnya. Untuk mencapai ke sana, pengunjung harus berjalan sejauh 3 km. Masjid Gunung Muria sering mengalami perubahan, tapi beberapa bagiannya masih dipertahankan sampai saat ini. Salah satunya bagian yang dipertahankan adalah tempat imam yang menjorok ke dalam. Hal ini memiliki makna bahwa umat Islam harus mementingkan kepentingan akhirat daripada duniawi, yang mana benda lain dipertahankan keasliannya, yaitu beduk yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran naga serta ayam jantan. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kisah dari Sunan Muria ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.